Minimal puluhan T. Ratusan lah. Hah? Lu udah baca ya? Gue kan mancing doang. Sih, ngemes gue investasinya lah. Enggak sia-sia. Kenapa? Enggak sih? Indonesia bisa berbangga diri. Wah, dia punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara, bro. Ya terus kenapa? Yang lain aja nggak punya, Yang lain nggak perlu. itu maksud gue. Ya kantor lu deket Monas nih, Mm-mm. Ke ke Halim. Halim. Ya minimal lo harus spare setengah jam. 1,5 jam. Itu kalau lancar loh. Setengah jam lah lancar. Nah, Bisa lancar setengah jam. 1,5 jam Bisa. lewat tol. Iya. Masa Kalau Halim? dari istana kan Ada dikawal. forader. Baru mau gue bilang ada forader depan lo. Tapi investasi ratusan triliun tuh dibilang enak, ya memang enak. Tapi utang bro, masalahnya itu utang. Utang, ya kan? Utangnya sama Cina lagi lo. Halo kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas Jo. Bersama saya dan John Lewi di sore hari yang cerah ini, ya kan? Saya apa kabar saya? Saya baik-baik aja sih. Agak buang-buang air le. Oh, lagi kekeringan lo nggak bijak lo. Anjir. Kalau lu mau boleh sih gue tampung. Kebeneran lagi air terus nih buangannya. Aduh, parah. Mau lo? Gila. Gokil nih. Jakarta, Bekasi, Bogor mulai kekeringan. Ya, semoga cepet hujan ya. Amin. Ngomong-ngomong lu dapet jatah itu gak? Nyobain kereta cepet Jakarta Bandung. Enggak, Agak. takut gue. Cepetan ntar. Itu gokil tuh, cepet banget. 12 lagi lewatan ntar. Itu 45 menit Jakarta Bandung. Oh ya? Tapi Bandungnya kabupaten ya. Nama stasiunnya Ntar lu, kalau Parayangan tuh berapa jam? Jakarta Bandung. Sekitar 3 jaman ya? 3 jam, 2 jam lebih lah. 166 kiloan. 2 Iya jam, kan? 3 jam lah. 2 jam lebih. Iya. Ini cuma 45 menit. 45 menit. Tapi tetap aja turunnya di itu kabupaten, bukan pusat kota. Tegaluar. Tegaluar. Nanti dari kabupaten udah ada tuh, Komuter. nggak tahu apa. Calo-calo bis. Ayo Bandung, Bandung. L300. Bandung, Bandung, Bandung. Iya kan? Kan turun Tegaluar. Tapi apa, Le? Maksudnya segitu butuhnyakah kita punya kereta secepat itu gitu? Gue pikir ya kalau misalnya apa ya? Gue nggak tahu nih kalau di Jepang gitu ya. Itu kan memang nggak cuma antar kota doang gitu. Antar kota, antar provinsi. Antar provinsi cuy. Ya kan? Bahkan ada yang antar pulau yang dia masuk ke bawah laut. Iya. Ya kan? Nah, menurut gue sih itu baru ada imbasnya gitu. Ya kan? Artinya memang sangat-sangat mendukung apa ya? Kalau udah terkoneksi ke semua gitu kan. Jadi sangat-sangat mendukung untuk misalnya memang eh, kegiatan bisnis, ya kan? Atau gue nggak tahu, mungkin angkutan barang juga gitu kan, Hmm. bisa jadi lebih cepat sampai. Nah ini cuma kalau misalnya ke Bandung doang gitu, Turunnya kabupaten. turunnya di kabupaten lagi. Maksud gue, ya setahu gue nih ya, Bandung itu kan bukan kota bisnis ya. Pun kalau bisnis ya mungkin yang gue tahu ya bisnis ini sih, Garmen, garmen sama kuliner, kuliner, ya kan? wisata. Nah, which is itu adalah bisnis di bidang wisata gitu. Hmm. Nah, kebanyakan yang ke sono juga ya kalau nggak berwisata ya pulang kampung. Biasanya orang-orang yang pulang yang kerja di Jakarta, ya kan? Seberapa besar gitu loh imbas atau manfaat kereta cepat ini gitu loh dibanding investasi yang ditanamkan di situ gitu. Itu ratusan T yakin gue. Ratusan T. Ya kan?
Minimal puluhan T. Ratusan lah. Hah? Lu udah baca ya? Gue kan mancing doang. Iya. Total berapa kemarin kita baca tuh? Ratusan. Ratusan. Lebih. 114 T. Bayangin. Bisa lebih. Ya mungkin. Ya kan? Karena belum beroperasi nih. Ya kan? Iya. Terus rivalnya berat loh itu. Rival. Kereta cepat, terus Parahyangan, sama tol. Iya. Tol aja orang bisa Jakarta-Bandung. Ya kalau macet 1,5 jam lah. Dan Ya, macet-macet normal ya. Tapi kalau macetnya parah mungkin bisa lebih dari itu. iya, menurut gue juga orang ke Bandung tuh nggak nyari cepetnya. Yang penting lancar, on time. Iya kan? 45 menit, tunggu. 45 menit dari Tegal Luar ke Bandung. Berapa lama tuh ya? Nggak tahu gue. 1,5 jam lah taruh. Bandung mana dulu? Tegal Luar. Oh iya, maksud gue Tegal Luar nih ke Bandung nih, masuk kota Bandungnya gitu kan? Nah, Iya, lu mau kemana dulu nih? Kalau misalnya lu Bandungnya yang dari Tegal Luar itu titiknya jauh, sama aja dong. iya. Maksud gue jadi bedanya cuma nggak signifikan juga Iya, antara moda transportasi yang umum, iya. naik travel. Tarifnya berapa kira-kira? Sekitar Ratusan juga ratusan ribu ya. lebih. Udah kayak itu dia ya. Ya mungkin itu kemarin ada yang lucu. Kalau direktur KCIC ya, KCIC apa KCJB sih? KCJB, KCJB ya. Kereta Cepat Jakarta Bandung. Itu bilang investasinya itu bisa BEP 38 tahun. Bahkan lebih. Masih hidup ya. Itu dia. Taruhlah umurnya sekarang berapa? 50, 50, 60. Hah? Begitu BIP udah koit cuy orangnya. Hah? Begitu BEP Kaget ya kan. keretanya Saking senengnya. udah usang. Iya, udah nggak cepet lagi. Udah nggak cepet lagi. Udah rentak. Udah renta 30 tahun cuy. Udah ada mobil terbang. Itu dia. Jadi agak-agak sia-sia ya Bukan sia-sia sih. investasi. Nggak maksud gue investasinya lah. Enggak sia-sia. Kenapa? Nggak sia-sia? Indonesia bisa berbangga diri. Wah, dia punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara, bro. Ya terus kenapa? Yang lain aja nggak punya. Yang lain nggak perlu. Itu maksud gua. Yang lain aja nggak punya. Bukannya gue mau membanding-bandingkan atau tidak bangga dengan Indonesia gua gitu ya. Cuma misalnya nih ya, misalnya waktu itu gue sempet berwisata ke Thailand gitu ya. Mereka juga nggak punya kereta cepat, tapi keretanya on time. Stasiunnya bagus, fasilitasnya itu. Sekarang juga kereta stasiun udah bagus tuh. Iya. Cuma ya masalah on time atau enggaknya kadang-kadang masih suka gangguan cuy. Serius, masih gangguan. Ya kalau mau dibilang bagus juga nggak tahu ya. Maksud gua orang pulang pergi naik kereta naik tangganya itu yang dari dan ke luar peron. Itu kalau lagi jam rame emang ngerti itu. Padat banget dan sangat deket sama jalur rel. Gue nggak tahu safety-nya seperti apa ya perhitungannya. Tapi menurut gua masih masih bisa masih perlu dipikirkan sih kalau menurut gua. Tapi udah terjadi. Hmm? Udah jadi juga keretanya. Kereta cepat itu ya. Ya semoga aja BEP-nya bisa lebih cepat daripada yang diprediksi sama pemerintah. Iya, iya sih. Tapi prediksi pemerintah itu berapa? 38 tahun. 38 tahun. Kalau Faisal Abbas Lebih lama lagi.
103 berapa? 139 tahun. 139 tahun baru WP. Iya. Gimana tuh? Beneran itu mobil terbang udah, Le. Iya, mobil terbang. UFO, UFO udah. UFO ya kan. Udah ngeri lah itu teknologinya. Alien udah ini ya, narik di sini. Udah jadi Grab. Ya itu, maksudnya investasinya kan jadi sayang lah. Bener. Bayangkan kalau yang puluhan bahkan ratusan triliun itu diinvestasikan untuk lagi-lagi misalnya pengembangan sumber daya, ya kan? Pendidikan, hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar lah, ya kan? Nggak cuma sekedar untuk mengejar prestis doang sih kalau menurut gua investasi itu, ya kan? Prestis sesaat. Iya, Itu kan prediksinya ada asumsi-asumsi. iya Dengan pasti. asumsi misalkan dia per hari ngangkut penumpang berapa ribu orang per hari. Ya kalau asumsinya prediksinya meleset, misalkan target sehari 1.000, yang naik ternyata cuma 100, Hmm, bisa molor. iya. Nah, Nah ini kalau kalau kayak gitu bisa bangkrut, malah berhenti juga. bisa, bisa banget. Gue jadi inget cuy. Apa kalau yang di atas itu MRT ya? Hmm. Di Palembang juga ada MRT. Itu juga kalau menurut gue proyek gengsinya si abang-abangan kita, Le. Nggak usah jauh-jauh bro. Alek Nurdin. Proyek gengsi juga itu. MRT dia. Dia bikin MRT kan. Ke mana ya? Gue lupa. Pokoknya di Palembang aja. Hmm. Kagak ada yang naik. Nah, gimana orang mau naik? Di situ bukan kota bisnis. Hmm. Ya kan? Paling juga kalau misalnya ada pusat perkantoran cuma di sebagian tempat, wilayah gitu kan. Itu juga bank. Terus pemerintahan gitu kan. Nah, orang disuruh naik MRT nih, ya kan? Mesti naik tangga dulu, terus naik MRT, sampai turun lagi gitu kan. Mungkin harus nyambung lagi gitu. Kalah sama angkot. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu misalnya mau ke Jakarta ini, ibu-ibu mau ke pasar, pulang dari pasar dia bawa barang banyak gitu ya. naik tangga Naik ribet. mending gue naik beca katanya, ya kan dibantuin sama tukang becanya. Nah itu. Kan Jadi ada sia-sia. Jakarta, Apa? Rawamangun Kelapa Gading. Rawamangun Kelapa Gading. Ah, MRT. Itu kereta yang di atas juga tuh. Ah, itu kenapa? Sepi juga. Oh iya, oh gitu. Gue pikir ramai kalau di Jakarta. Kenapa bisa sepi? Gua nggak tahu itu nanti terintegrasi apa enggak tuh sama MRT yang sekarang udah jalan. Harusnya sih ramai lah. Soalnya karena dalam kota Jakarta juga memang mobilisasinya padat ya kan. Jadi memang itu salah satu solusi kalau menurut gua kalau di Jakarta. Ya, internal Jakarta ya. Gua ngeliat sih sepi-sepi aja. Gitu ya. Iya, iya. Tapi ya intinya itulah. Maksudnya ya kalau cuma di investasinya hanya sekedar untuk prestis ya kan kebanggaan jadi yang pertama apa segala macam kayaknya sangat disayangkan gitu. Iya. Jakarta Bandung. Opsinya banyak mau ke sono. Iya, Mau naik motor juga masih oke. Lewat puncak tuh lihat pemandangan. orang lebih senang begitu kalau gue bilang. Kecuali mereka memang ada kebutuhan pekerjaan ya. Mungkin memang butuh langsung gitu ya. Tapi ya berapa persen sih? Tetap aja biar kata langsung juga Hmm, urusan kerja ya. Ya kalau dia turunnya cuma di kabupaten, Tegaluar, iya. iya, Jadi lama, jadi ribet lagi, iya, ya kan? ngasih PR ke orang. Iya, mesti nyari angkutan umum lagi, ya kan? Kecuali udah terjamin tuh dari kabupaten ke pusat kota Bandungnya pasti lancar ya Iya, trafiknya. bikin tol lagi berarti.
Minimal kayak ada jalur busway-nya gitulah, shuttle bus. atau komuter, ya Itu kan, bisa nyambung. bisa terjamin tuh kecepatan, kenyamanan. Iya, bisa makan separuh waktu perjalanan dari kereta biasa gitu ya. Iya. Lagian kalau di Jakarta juga dia naiknya dari Halim. Mau dari Jakarta Pusat ke Halim aja macet. Macetnya bukan main. Di Iya, Jakarta Pusat mending ke Gambir, ya kan? iya. Ya iyalah. Ya kantor lu deket Monas nih, Mm-mm. Ke ke Halim. Halim. Ya minimal lo harus spare setengah jam. 1,5 jam. Itu kalau lancar loh. Setengah jam lah lancar. Nah, Bisa lancar setengah jam. 1,5 jam Bisa, lewat tol. iya. Masa Kalau Halim? dari istana kan Ada dikawal. forader. Baru mau gue bilang ada forader depan lo. Anjing. Iya kan? Pasti kalau dari istana ada yang ngawal. Iya. Kalau rakyat jelata kayak kita malah Orang Grogol ya mending deket ke Gambir. Senen. Senen ada ke Bandung nggak sih? kali ya. Ah, gokil sih emang. Tapi investasi ratusan triliun tuh dibilang enak, ya memang enak. Tapi utang bro, masalahnya itu utang. Utang, ya kan? Utangnya sama Cina lagi loh. Anjing, kejem ya. Hah? Udah utang sama Cina, ya kan? Udah gitu tau gak lo? Ada indikasi uang hutangan itu kurang. Dan sekarang pakai dana APBN juga, Bang. Dana APBN dipakai. Jadi melalui ini. Jadi pemerintah mengucurkan dana APBN itu dia beli saham di perusahaan si KCJB ini. Gokil. Ya kan? Dalam bentuk saham dia. Kenapa APBN bisa ada pos tiba-tiba ke situ? Sebenarnya kalau APBN harusnya kan udah ada pos-pos ya kan. Pendidikan berapa persen? Iya, Rencana pembangunan jangka panjangnya kan harus jelas tuh. Jadi untuk mencapai tujuan jangka panjang, pos budgetnya di sektor ini berapa, itu dana tak terduga kali ya. lain-lain. Lain-lain. Kalau nanti di LPJ-nya kalau proposal tuh lain-lain. Dana Biaya lain-lain. lain-lain gitu. Ya kan? Ada tuh. OSIS dulu gitu, OSIS. Iya, OSIS. Kalau bendahara tuh pasti ada tuh ya kan. Biaya Iya. lain-lain. Dipalak anak STM. Gokil. Ah, gokil emang. Ya nggak tahu lah seberapa besar manfaatnya nanti itu ya mudah-mudahan ya kalau ternyata udah terlanjur berhutang ya kan. Jumlahnya juga udah ratusan triliun. Mau nggak mau kan kita cuma bisa doain lah. Iya, biar cepet Mau BP. gimana? Iya. Jangan sampai rugi, terus beroperasi, ya kan? Mm-mm. Jadi warga negara yang baik aja udah kita. Kita doakan ya kan. Enak-enak lo berdoa lo. Walaupun siapa Faisal Basri itu akademisi Hmm. dan mungkin prediksinya, Kita doakan prediksi dia salah. Itu walaupun udah yang paling baik. walaupun Itu paling logis. walaupun secara logik dia mungkin benar juga kan? Iya. Kita doain dia salah. Kita doain dia salah. Brengsek Bang banget. Faisal. Gila. Maaf nih bang. Gimana dong? Ya semoga aja Prediksinya lebih prediksi lama Abang salah. dari direkturnya ya. Hmm. Kan ngeri itu bang. Soalnya kalau yang benar Bang Faisal, takutnya nanti ada pos APBN yang dianggarkan lagi buat ke operasionalnya. Kita udah nggak bisa berdoa lagi le kalau dia benar. Udah nggak ada kayaknya kita. Hah? Oh iya. Siapa lagi mau doain coy? Aduh. Aduh. Kita yang didoain bang. Ya kan? Ya, Astaga. Ya udahlah. iya semoga ke depan nanti ini kan 2024 udah deket nih. Hmm.
semoga presiden berikutnya nggak sembrono atau banyak pertimbangan lah bikin proyek-proyek yang sensasional. Terus toto kalau misalnya presiden berikutnya ternyata nggak sepakat gitu loh. Proyek kereta cepat di Nggak sepakat dilanjutin. iya, gimana tuh? Kan perjanjian hutangnya udah jalan nih. Ya, Bisa nggak tuh ya? kita bahas di Ah, udahlah. episode berikutnya aja. Kalau udah Ngapain? ada presiden barunya nanti jadi episode baru. Iya, Eh, iya. pusing. Gue mikir itu aja. Kalau nggak berkesinambungan kan gimana gitu. Udah kita doain ya kan. Oke deh. Oke teman-teman, nanti semoga kalian dapat jatah buat ikutan uji coba Ya. kereta cepat. Dan kalau misalnya nanti udah beroperasional ya tolonglah dipakai itu biar kita cepet BEP. Hmm. Beramai-ramai ya kan, ajak Ya, keluarga, ayah, ibu, kakak, teteh, beli adek, beli karcis aja sama calo. iya, beli karcis. Rame-rame patungan biar BEP. Anjir. Aduh. Ya udahlah. Terima kasih ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Peace.